Halo, berjumpa lagi dengan saya Chef Dipa. Kali ini saya akan membuat roti tawar yang bahan-bahannya tuh simple banget. Kalian juga bisa bikin di rumah. Oke, sekarang udah ada di depan saya tepung protein tinggi, yaitu dimana tepung protein tinggi itu yang memang khusus untuk roti gitu. Jadi kalau kalian, sedikit tips ya untuk kalian yang mau bikin roti, lebih baiknya kalian pakai tepung yang khusus untuk roti. Protein tinggi itu ada juga yang buat mie juga kayak gitu kan. Nah, cari yang khusus untuk roti. Dan pastinya hasilnya juga akan lebih maksimal gitu. Oke. Di sini udah ada tepung protein tinggi. Di sini sudah saya timbang. Nah, jenis roti tawar yang saya buat itu menggunakan 2 step. Jadi nggak langsung satu step kita mix semuanya, kita giling. Setelah itu langsung kita ulening, enggak. Jadi kita bikin bahan pengembangnya dulu gitu. Jadi bahan pengembangnya dulu kita bikin yang dimana itu terdiri antara tepung, terus ada yeast atau ragi. Raginya kita pakai ragi instan, terus kita juga pakai gula dan air. Cukup itu aja, nanti kita giling di dalam mixer sampai kalis. Setelah itu kita resting atau kita kembangkan sampai dia mengembang 2 kali lipatnya. Setelah itu baru kita mulai lagi dengan adonan kedua. Sekarang kita mulai ya. Sini udah ada tepung. Lalu saya masukkan, sini ada yeast. Oke, untuk speed mixernya kita pakai speed nomor 1, karena untuk roti itu kita pakai speed yang paling rendah. Satu, protein tinggi, ada yeast, ada bahan pelembut. bahan pelembutnya itu kita ada 2 macam, kita mix gitu kan. Seperti yang tadi saya jelasin ya, untuk menjaga tekstur dan tetap rotinya itu lembut gitu, tapi nggak gembos. Terus ada gula, ada susu bubuk tuh. Nah, nanti kita juga pakai garam. Mungkin nanti bakal ada yang nanya, gimana sih garamnya, kok nggak dituangin garamnya gitu. Nah, kalau di resep kita itu garamnya itu belakangan gitu. Nanti juga ada butter, nanti masuknya itu belakangan. Jadi ini kita mix dulu nanti dengan adonan yang pertama, selanjutnya baru kita masukin butter, dan terakhir itu garam. Oke.
Oke, jadi saat ini saya lagi nunggu adonannya mengembang sampai 2 kali lipatnya. Jadi kita ada waktu luang untuk dimanfaatkan. Biasanya saya manfaatkan untuk moles loyang. Nah, jadi saya di sini mau ngasih tahu juga loyang yang saya gunakan itu ukurannya lebarnya 12 cm, tingginya 12 cm, dan panjangnya itu 30 cm. Jadi dalam ukuran loyang seperti ini kalian bisa buat 2 macam bentuk roti tawar. Ada roti tawar yang pakai topi atau roti tawar jadul. Ada juga roti tawar yang untuk sandwich, biasanya kotak. Nah, itu menggunakan tutup. Nah, gimana sih cara menentukan berat adonan di dalam loyang ini gitu kan ya? Atau kalian punya loyang ukurannya lebih kecil atau lebih besar. Jadi cara menentukannya itu ada rumusnya ternyata. Rumusnya itu lebarnya dikali tingginya dikali panjangnya si loyang yang kalian gunakan untuk membuat roti tawar ini. Nah, dari situ kalian tinggal pilih. Kalau kalian tidak mau menggunakan tutup, berarti roti tawar topi ya, itu biasanya rumus yang tadi, lebar dikali tinggi dikali panjang dibagi 4,5. Itu kalau yang tanpa tutup. Oke, berarti terbuka. Jadi nanti ada topinya. Nah, sedangkan yang roti tawar tutup atau roti tawar untuk sandwich seperti ini, rumusnya juga berbeda, tapi depannya sama ya, belakangnya aja yang berbeda. Jadi tetap lebar loyang dikali tinggi loyang dikali panjang loyang dibagi 5,2. Oke, nanti kalian dapat hasilnya. Nah, nanti biasanya tuh kalau misalkan kalian hitung menggunakan rumus tadi, adonan kalian misalkan ada lebihnya gitu kan, kalian bisa tambahin sedikit gitu. Misalkan contoh untuk loyang saya ukurannya misalkan 420. Nah, ada adonan lebih sedikit, itu bisa ditambahin sedikit gitu, daripada dibuang kan sayang. Oke, nanti kita next ke step keduanya ya. Kalau langsung semua nanti hasilnya nggak rata, dan hasil adonannya atau adonannya juga kurang halus jadinya. Terus dia sudah ngembang, jadi nggak bagus. Oke, kalau saya biasanya itu saya bagi 4 ya, jadi 4 kali saya masukinnya. Oke, biar kelihatan saya deketin dengan mixernya ya. Sekarang prosesnya percampuran adonan yang pertama dengan bahan-bahan kedua ya, atau adonan kedua. Ini prosesnya nanti jadi satu. Setelah ini kita masukin butter. Setelah butter terakhir kita masukin garam. Oke, prosesnya bisa dilihat ya. Ini proses Sudah kita masukkan
Sekarang proses terakhir ya. Jadi di sini adonan sudah jadi dan sudah kalis, tinggal kita timbang, terus kita mulen atau kita buletin seperti ini. Nanti saya contohin. Terus kita taruh di loyang. Terus prosesnya tinggal kita tunggu ngembang lagi, baru kita bake di dalam oven. Oke. Kita lihat. Wow. Ini kita harus cepet-cepet, kalau nggak cepet-cepet dia akan ngembang. Karena semakin lama adonan di dalam mixer itu bukan semakin kalis, tapi semakin ngembang karena panas. Oke. Langsung saya timbang ya. Maaf ini agak bergetar karena saya taruh di meja. Sekarang kita masuk ke proses pengulenan atau mold. Terputar seperti ini, didorong, tarik, dorong, tarik. Oke. Jadi tangannya tuh bukan begini ya, ke bawah, ditekan, tekan kayak gitu, sampai jadi bulat seperti ini. Oke. Terus bawahnya kita kunci biar nggak lepas. Nah, sekarang kita taruh dalam loyang. Oke. Begitu terus sampai adonan habis. Oke. Sekarang kita taruh ini ya. Oke. Yes. Sekarang proses pengembangan sudah hampir selesai. Di sini kebetulan tadi kan saya sempat bilang ya, ada roti tawar open atau roti bakar klasik dan juga roti tawar untuk sandwich seperti ini nih. Jadi ditutup semua. Jadi biar kalian tahu, makanya saya bikin dua, yang terbuka dengan yang tertutup atau untuk sandwich. Nah sekarang bisa dilihat rotinya udah mulai mengembang. Jadi sebentar lagi kita mau masukin ke oven. Nah sekarang saya lagi preheating ovennya atau manasin ovennya. Suhunya itu kita bakar kurang lebih di 230 derajat. Waktunya itu kurang lebih 80 menit. Kita di sini hanya menggunakan api bawah. Jadi di belakang saya kalau kalian lihat itu kita hanya ada oven deck. Jadi dibakarnya itu di oven deck, api bawah 80 menit, suhunya itu 230 derajat Celcius. Nah, mau tahu nanti biar saya kasih tunjuk Sekarang yang seperti waktunya apa kita ya. masukin ke dalam oven karena Rotinya udah ngembang nih, udah bagus.
Oke, sekarang kita udah nunggu hasilnya matangnya seperti apa. Nah, ini udah matang, jadi kita mau lihat ya hasilnya gimana sih yang kotak, terus juga yang open hasilnya seperti apa. Nah, kebetulan langsung bunyi, langsung aja ya. Oke, ini untuk yang kotak ya. Wow, hasilnya perfect ya, cakep banget. Untuk yang kotak hasilnya nice. Oke, ini untuk yang kotak. Tapi ada lagi untuk yang open. Oke, ini untuk yang open. Ya, lengket kayaknya. Karena ini kebetulan loyangnya loyang baru. Biasanya kalau loyang baru nggak gitu.